masyarakat Jakarta harus mendukung jet monorail dikarenakan jet monorail itu adalah salah satu gagasan dari Pemprov DKI untuk membangun Jakarta baru. 10 tahun ke depan, itu Jakarta itu sudah bumper to bumper, sehingga akan stuck. Nah, ini terbukti dengan berjalannya waktu, growth kendaraan, tidak ada modal lain. Nah, jet monorail ini adalah sebagian kecil dari prakarsa Pemprov DKI yang akan yang mencoba untuk meningkatkan pemakaian transportasi publik atau transportasi massal, sehingga mengurangi pemakaian mobil-mobil pribadi atau apalagi motor. Nah, dari segi kemacetan dan segi polusi. Pekerjaan kerjasama dengan Pemprov DKI itu diciptakan di tahun 2004. Dari tahun 2004 sampai sekarang terjadi banyak sekali peraturan kebijakan yang baru. Jadi kita harus sesuaikan dari segi hukumnya. Kalau kita sebut kapan dimulai, sebetulnya dilanjutkan kembali itu saat kita groundbreaking di bulan Oktober. Kita sengaja mau melubangi, kasarnya melubangi bumi dengan membuat groundbreaking, membuat kelanjutan dari fondasi untuk kita uji di situ. Nah, start mulai itu kan definisinya macam-macam, ada prakonstruksi, preparation, sampai redesign, review, sampai akhirnya mobilisasi skala besar. Dari sisi kedua di teknis itu, kita sekarang harus menggambar ulang karena perubahan kota Jakarta 10 tahun ini sangat pesat. Jadi itu adalah sekarang penyesuaian desain dan penyesuaian PKS. Tentunya kalau kita bilang rute, kita sebetulnya sudah punya perjanjian kerjasama yang dari tahun 2004, di mana di sana sudah mencantumkan koridor hijau dan koridor biru kita. Kita tidak boleh terlalu banyak berubah, karena kalau kita ubah berimpact juga pada kerjasama kita yang harus diubah statusnya, sehingga kita tetap pada 30 km jalur hijau dan jalur biru, tapi selalu kita punya opsi, tapi kewenangannya akan berbeda. Begitu sampai dengan Kota Tangerang, mungkin masuk Pemda Jawa Barat. Bukan berarti kita ini sistem yang terpisah. Sistem kita juga kita buat siap menjadi sistem yang urban untuk menservis urban. TOD itu sebetulnya diharapkan akan selalu ada di setiap simpul stasiun angkutan massal supaya bisa mengenerate passenger di dalam infrastruktur itu, sehingga infrastruktur itu tidak rugi. Dan infrastruktur yang pada simpul node stasiun ini bisa multifungsi. Jadi nggak mungkin satu simpul ini hanya perkantoran, sehingga di malam hari ini mati. Tapi begitu namanya ada TOD, dia bisa ada apartemen, ada hotel, ada komersial, ada perkantoran, ada pendidikan, dan lain-lain. Sekitar beberapa minggu yang lalu, kita mulai untuk yang koridor Kampung Melayu sampai dengan Taman Anggrek. Nah, skemanya untuk kita menentukan itu, kita juga pelajari dulu karakteristik soil atau tanah di rute kita, kemudian melakukan soil investigasi atau penyelidikan tanah di interval-interval tertentu. Nah, soil investigasi ini yang saya sebut tadi di pertanyaan awal adalah tahap prakonstruksi yang memang harus kita lalui. Gitu. Jadi kita sudah melakukan itu untuk persiapan blue line kita ke depan. Ya. Hah? Ya beli baru dong, Pak. Kita nggak pakai bekas. Kenapa bisa pakai bekas? Teknologi kita pakai dari China yang asal muasalnya dari Jepang. China memperbesar kapasitasnya. Nah, itu ada di kota Chongqing. Per gerbong kita bisa mengangkut 160 orang kalau kursinya agak banyak. Kalau kursinya cuma 6, bisa mengangkut 180 orang. Per gerbong. Kereta kita bisa mencapai 8 gerbong. Jadi itu yang ada term namanya PPHPD, kita bisa mengangkut 35-40 ribu orang. Nah, itu adalah transportasi massal.
Kehadiran SMRT di PT JM itu ada di dua bagian. Bagian pertama adalah mereka adalah investor dan pemegang saham. Dan di bagian kedua adalah SMRT akan bergerak sebagai operator kita. 3-5 tahun mereka akan training dan mereka akan teknologi know-how transfer ke kita, yang dimana kita akan menyesuaikan juga dengan keadaan di Jakarta. Dan setelah 3 dan 5 tahun mudah-mudahan PT JM sudah bisa berdikari dengan orang-orang yang sudah training dari SMRT yang sudah pengalaman tersebut. Wah, kalau soal tiketing kita akan pakai otomatis, ya. Kalau nanti ada beberapa stasiun mungkin kita akan lebih fun, kita pakai robot, tapi tidak akan pakai orang. Nah, semuanya otomatis. Zaman sekarang tidak boleh dong kita pakai manual lagi. Nah, untuk tiketing sistemnya paling ambisius, kita bisa connect semua dengan transportasi umum lainnya. Apakah itu Transjakarta, apakah itu busway, apakah itu malah all the way to taxi misalnya. Tapi untuk mendapatkan atau mengerjakan infrastruktur sekompleks itu diperlukan investasi dan organisasi dan planning yang sangat panjang. Itu paling ambisius. Tapi kalau yang paling simple ya kita jalan sendiri. Gitu. Itu semua planningnya sudah ada. Bagian kita itu hanya sebagian kecil dari planning tersebut. Nah, itu semua integrasinya itu sudah di planning oleh Pemprov DKI. Yang kita ketemu secara spesifik adalah kita ketemu di 3 poin di MRT, di 3 stasiun. Kita ketemu lagi di 1 poin dengan light rail, 2 poin dengan commuter rail, dan juga ada beberapa koridor busway yang akan terhubung dengan kita. Nah, jadi memang Duku Atas ini dari dulu dicalonkan menjadi intermoda terbesar di DKI. Given lokasinya memang tidak sengaja, tapi semua moda melalui titik itu. Jadi nanti ada underground MRT, ada elevated monorail, ada upgrade kereta komuter PT KAI, dan akan ada kereta loop elevated di atas rel kereta api, dan konon akan ada kereta super cepat di bawah kereta api itu sendiri. Jadi di garis kereta api itu ada 3 layer, kemudian utara selatan ada 1 layer di bawah, kita barat timur ada 1 layer di Duku. Jadi itu luar biasa, memang satu interchange yang besar. Sebetulnya ya syarat menjadi interchange yang mudah itu dekat, tapi juga tidak bisa pasti sangat dekat dengan moda-moda lain. Interchange ini paradigmanya bisa dirubah, tidak selalu harus berdampingan, dia bisa berjarak, tapi orang bisa mengakses dengan nyaman. Akan ada banyak sekali commercial activities, yang dimana kita bisa nanti ada McDonald-nya, ada Starbucks-nya, kalau mereka menjadi tenant kita, dan kita juga ada ruang rehatnya. Mungkin ada komersialnya, mungkin ruangannya tertutup, mungkin tidak kehujanan, mungkin ber-AC. Stasiun kita jangan dilihat hanya sebagai stasiun murni, seperti stasiun kereta api murni. Itu akan menjadi sebagai lifestyle dan bisa dikunjungi orang. Namanya itu destination point.